Maka saya optimis 5 tahun lagi kami ini menjadi rumah sakit yang terbaik, rumah sakit perbatasan terbaik yang ada di NTT, bahkan di Indonesia. Dengan pembangunan ini adalah tanggung jawab seluruh pihak. Tiap pihak harus bergandeng tangan untuk mewujudkan yang namanya kesejahteraan rakyat. Terkait dengan pelayanan kesehatan, informasi yang kita peroleh bahwa rumah sakit umum penyangga perbatasan Bitung Kabupaten Malaka memperoleh akreditasi paripurna. Ini adalah satu kebanggaan untuk rakyat NTT. Untuk itu hadir di samping saya Direktur Umum Rumah Sakit yang saya kunjungi, Dr. Oktolin, akan siap memberikan informasi publik terkait dengan pelayanan praktis yang hari-harinya hidup bersama masyarakat di sini. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang. Luar biasa. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, kabar harus luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa, baik. Mohon izin tadi memang kita hadir secara tiba-tiba, ternyata kita disambut dengan luar biasa. Ya. Ya. Itu adalah satu hal yang selalu saya katakan luar biasa. Baik, informasi yang masuk ke dapur redaksi kita bahwa memang di sini pelayanan khusus untuk Kabupaten Malaka ini ada spesifikasi, Ya. di mana masyarakatnya melalui intervensi langsung pemerintahan kabupaten, rakyat dibantu dalam kaitan dengan biaya kesehatan. Betul sekali. Informasi itu benar kan? Betul sekali. Lalu pelaksananya seperti apa? Saat ini suara Ibu Dokter saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Franco. Pak Franco, saya rasa ini hal yang harus diketahui oleh masyarakat NTT, bahwa ada salah satu kabupaten di NTT ini yang memiliki satu terobosan yang menurut saya sebagai seorang akademisi kesehatan juga yang luar biasa, karena banyak hal yang terjadi terutama di masyarakat yang sekarang harusnya itu dalam pelayanan kesehatan itu harus ditanggung oleh negara. Dalam hal ini harus dipesertakan di BPJS Kesehatan dan sebagainya. Tetapi memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa diklaim dengan BPJS biaya kesehatannya. Sehingga di Malaka khususnya, Bapak Bupati yang notabene adalah seorang dokter, maka beliau sangat paham bahwa hal-hal tertentu yang tidak diatur atau tidak bisa diklaim di BPJS Kesehatan, otomatis daerah harus turun tangan. Ya, inilah dibutuhkan kepintaran atau kebijakan seorang pemimpin untuk melihat hal-hal kecil seperti ini. Tapi sebenarnya bukan kecil, ini berpengaruh besar kepada masyarakat karena di saat mereka sakit belum tentu mereka punya uang untuk membayar biaya kesehatan. Karena orang sakit meminta-minta. Kalau pernikahan pasti disiapkan dananya, tapi kalau orang sakit tiba-tiba sakit, maka Bupati sejak tahun 2016 mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah Malaka hanya menggunakan EKTP saja. Jadi tidak perlu membuat jaminan pakai kartu-kartu baru, enggak. Tetapi kita mengoptimalkan pembuatan EKTP ini sehingga masyarakat juga sekarang banyak berbondong-bondong mengurus administrasi kependudukan supaya mereka juga bisa mendapatkan pelayanan tersebut. Nah, mohon maaf, memang pelayanannya hanya untuk bagi masyarakat Malaka. Jadi kalau bukan masyarakat Malaka dibuktikan dengan EKTP-nya, maka memang tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki jaminan kesehatan lain, memiliki BPJS atau asuransi yang lain, mereka bisa menggunakan asuransi tersebut, haknya sama seperti yang dimiliki oleh pasien menggunakan EKTP Malaka tersebut. Pelayanan sama, dokter spesialisnya sama, kemudian dokter umum pelayanan makan minumnya sama, ruangan yang diberikan juga sama. Perlu diketahui, ke rumah sakit saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ruangannya semua ber-AC, Pak. Kami memberikan pelayanan prima untuk masyarakat kami. Kemudian untuk makan minum semua dilayani dengan 4 sehat 5 sempurna. Dan tidak ada pembedaan dalam kasta-kasta, tidak ada. Tidak ada kategori ya? Tidak ada kategori.
hanya memang untuk pelayanan EKTP karena tempat ini kami terbatas di kelas 1 kelas 2, maka untuk saat ini kami mengambil keputusan, pemerintah daerah mengambil keputusan bahwa ditempatkan di kamar kelas 3. Tapi bila kelas 3-nya penuh, mereka bisa menggunakan kamar kelas 2 dan kelas 1. Ya. Apakah kita berbasis data terkait dengan pelayanan itu? Berbasis data yang dimiliki oleh kependudukan. Jadi kalau KTP-nya belum terbit, kita meminta mereka punya kartu keluarga. Nah, kalau mereka sudah melakukan perekaman EKTP, kami hanya minta surat keterangan bisa berlaku saja. Ya, kadang-kadang belangko kan habis, jadi pakai data tersebut. Kalau anak masih di bawah umur, mereka hanya cukup melampirkan kartu keluarga dari si ibu atau bapak dan akte lahir dari yang bersangkutan. Lalu berapa banyak pasien yang kita layani setiap hari? Untuk sekarang itu jumlah pasien rata-rata kalau rawat jalan sekarang di angka 70 pasien per hari. Kemudian untuk rawat inap itu rata-rata satu hari 30 sampai 40 pasien per hari. Kemudian yang BPJS persentase ya, BPJS pasien EKTP maupun pasien umum itu BPJS di angka 40, kemudian EKTP itu ya sama, hampir sama 40, kemudian pasien umum di angka 20%. Ya. Lalu juga tentunya juga selain yang tadi ada fasilitas kesehatan untuk yang kita ya. Ada juga yang BPJS dan ada Jamkrida, ada jaminan kesehatan daerah punya itu. Seperti apa perlakuan antara beberapa fasilitas itu? Malah tidak menggunakan jam kesda, tidak ada. Kalau jam kesda itu kita membayar setiap bulan rutin. Ini tidak, ini kita membayar yang sakit baru kita lakukan pemberian pelayanan kepada mereka yang sakit. Kalau Jamkrida itu mungkin itu dilarang oleh negara karena memang tidak boleh membuat jaminan tandingan dengan BPJS ya. Sedangkan kalau EKTP ini dia sistemnya adalah yang sakit yang kita biayai, pemerintah biayai dengan cara jadi setiap hari kita melayani pasien yang memiliki EKTP, kita buat status segala macam. Setiap bulan kami merekap pasien EKTP tersebut, kemudian kita kirimkan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi. Jadi yang melakukan verifikasi itu dari Dinas Kesehatan timnya turun untuk verifikasi benar atau tidak, ini benar atau tidak, dia pasien punya EKTP, pelayanannya sesuai atau tidak, kemudian biaya yang dilampirkan ini rinciannya sesuai atau tidak dengan yang diminta. Kemudian setelah di ACC mereka buat berita acara, baru mereka membayar kepada kami. Jadi dananya untuk EKTP ini disiapkan di anggarannya Dinas Kesehatan. Kami dari pihak rumah sakit pemberi pelayanan mengklaim ke sana. Ada korelasi ya? Iya. Jadi nggak boleh langsung karena nanti kan kami bisa istilahnya kalau ini upcoding. Jadi kami sengaja kasih besar nilai klaimnya supaya kami bisa dapat duit banyak. Lalu juga tentunya saya perlu tahu berapa banyak petugas medis di sini termasuk dokternya? 380 orang untuk saat terbagi dalam berapa pokoknya? Maksudnya pokja apa? Iya, pokok kerjaan untuk ada bagian pembagian. Kalau untuk spesialisasi, sekarang kami punya 8 dokter spesialis. Dokter spesialis penyakit dalam ada 2, kandungan 2, bedah 1, anak 1, patologi klinik 1, dokter anestesi 1. Jadi untuk rumah sakit kami tipe C, Pak. Untuk tipe C memang kami masih kurang untuk spesialis, tetapi tahun depan saya sudah punya komitmen untuk mendatangkan dokter-dokter yang lebih banyak, dokter spesialis, karena memang susah sebenarnya tahun ini gara-gara COVID yang menghambat semuanya. Tetapi tahun depan kita komit, biarpun COVID kita mendatangkan supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lebih jauh lagi, lebih dekat lagi ya. Jadi nggak perlu kalau sakit mata kita harus ke Kupang, THT harus ke Banda. Tahun depan saya berjanji dokter mata dan THT, dokter saraf juga sudah ada di Malaka. Ya. Itu inisiatifnya komunikasi sendiri, komunikasi efektif dari dokter sendiri. Ya, tentu di backingi oleh Pak Bupati. Karena kebijakan anggaran ini pasti di beliau. Ya, karena membayar dokter spesialis untuk Malaka ini se-NTT ya setahu saya Malaka ini memberikan insentif terbesar 45 juta per bulan. Bahkan untuk dokter anestesi untuk rumah sakit pemerintah kami kasih 50 juta per bulan insentif mereka. Ya. Ada kekhususan. Ya, karena pertimbangannya adalah kita adalah kabupaten terjauh, kabupaten di perbatasan,
Kemudian untuk akses ke sini juga agak susah Pak, hanya darat, tidak bisa perjalanan udara maupun laut. Tetapi kami berusaha merangsang seperti kata Pak Bupati untuk mendatangkan orang. Kamu jangan mendatangkan semut, jangan cari semutnya. Taruh aja gula di situ, pasti semutnya bakal datang. Sama seperti dokter, nggak perlu cari-cari dokter, taruh aja. Insentifnya sekian di sini, pasti mereka datang. Dulu pernah kami berikan 25 juta, nggak ada yang datang Pak. Setelah dinaikkan jadi 45 sampai 50 juta, ya pada antri mau datang ke sini. Itu salah satu strategi. Ya, kalau dokter umum juga 15 juta, itu juga tertinggi di NTT. Dokter umum kami berikan insentif 15 juta. Jadi sekarang di rumah sakit ini saja saya punya dokter umum ada 13 orang. Kemudian di puskesmas yang ada di Malaka semua ada dokter umum. Yang merawat inap itu minimal 2 dokter umumnya sehingga mereka bisa gantian jaga. Dokter giginya juga harus ada. Jadi itu. Lalu ada satu informasi tambahan. Ya. Itu kriteria sampai kita memperoleh akreditasi yang dari paripurna itu seperti apa sampai kita tidak ada di sana? Ya, kami mendapatkan predikat akreditasi paripurna ini di tahun 2018 bulan November itu kami surveinya Pak, dan hasilnya di 1 Januari 2019 kami dapat secara online. Tidak mudah karena waktu itu saya baru direktur juga di Februari 2018. Jadi saya hanya punya space waktu 8 bulan untuk mempersiapkan kami bisa akreditasi. Rumah sakit waktu saya pegang Februari 2018 ini belum punya izin operasional, maksudnya punya tetapi mati. Jadi saya harus urus supaya bisa akreditasi. Kemudian kami belum pernah diakreditasi. Rumah sakit waktu itu masih tipe D. Pokoknya amburadul Pak. Ya. Tapi kami berusaha sedemikian rupa. Yang awal adalah kami pergi studi banding ke tempat yang sama-sama rumah sakit tipe C dan mendapatkan paripurna. Itu kami pergi ke Wengapu. Jadi saya bawa rombongan sekitar 25 orang. Ada 15 kelompok kerja untuk akreditasi ini. Saya bawa 25 orang ke Wengapu. Kami melihat gimana sih rumah sakit yang paripurna ini. Gimana sih rumah sakit akreditasi paripurna ini. Setelah sampai di sana saya tuh bilang begini, loh rumah sakit ini sama saja. Bangunan tua kok mereka bisa, masa kita nggak bisa? Kita sama-sama manusia. Iya. Dan mereka, ya minta maaf, kami bupati kami dokter, orang kesehatan, masa mereka bupatinya bukan orang kesehatan bisa paripurna, kami orang kesehatan kok nggak bisa. Jadi begitu pulang dari sana saya punya tekad dan saya omong dengan teman-teman tim akreditasi saya bahwa kita harus bisa. Ya, tekad kita, target kita paripurna. Kalau dapatnya tidak, ya sudah. Yang penting kita punya target dulu. Dan puji Tuhan di tanggal 1 Januari 2019 itu kita bisa dapatkan itu. Yang dinilai banyak aspek Pak. Ada 15 kelompok kerja itu mulai dari SDM-nya yang dipekerjakan ini semua sudah ada SIM kerja atau tidak, ya surat izin praktek maksud saya. Mulai dari dokter spesialis sampai di yang bawah-bawah. Kemudian sudah pernah bangunan ini memiliki sertifikasi atau tidak, sertifikasi layak pakai ya. Kemudian dari listriknya, utilisasi yang ada listriknya memiliki dua utilisasi atau tidak, artinya maksudnya listriknya hanya dari PLN atau ada backup dengan yang lain, karena rumah sakit itu tidak boleh mati lampunya, dia harus 24 jam. Kemudian utilisasi yang kedua airnya mati atau mati hidup atau tidak, nggak boleh mati, nggak boleh rumah sakit mati air, jadi harus ada selain air misalnya cadangan ya. Jadi itu dinilai dari situ, kemudian dinilai lagi dari aspek jumlah tempat tidurnya memenuhi syarat atau tidak, ada pinggirannya, pembatas karena resiko pasien jatuh. Dinilai lagi dari petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan ini sudah memiliki pernah sertifikat ikut pelatihan atau tidak. Saya habis anggaran untuk akreditasi ini sekitar 2,5 M. Yang banyak adalah, yang paling banyak adalah 1 M itu untuk pelatihan. Karena dari 380 staf saya, waktu itu kami tidak pernah ada punya satupun sertifikat, tidak ada. Jadi waktu itu dalam waktu 8 bulan itu setiap minggu Pak Bupati menandatangani surat tugas untuk
kami staf rumah sakit pergi untuk pelatihan. Ikut diklat Ya, ikut diklat supaya dapat sertifikat dan memenuhi syarat untuk diakreditasi. Saya punya harapan saya sebagai seorang direktur, ya saya mewakili kaum milenial karena saya di usia masih di bawah 40 tahun. Saya punya harapan besar rumah sakit ini, kalau bupati kami tetap orang kesehatan dengan cita-cita beliau memajukan Malaka ini lebih lagi, dan kami bisa dikenal di Indonesia, bukan hanya untuk dikenal tetapi untuk masyarakat yang lebih baik. Saya punya harapan besar kalau beliau tetap mendukung kami memajukan dunia kesehatan ini dengan mekanisme anggaran, ya, anggaran beliau itu mekanismenya di anggaran dan mendukung dari sisi-sisi yang lain. Tentu beliau punya channel tinggi di dalam kementerian, ya, memiliki channel tinggi untuk pejabat-pejabat di lingkup yang lain supaya membantu kami dari sisi kedekatan emosional, sehingga ada perhatian atensi lebih untuk mekanisme anggaran dari pusat juga datang ke kami. Maka saya optimis 5 tahun lagi kami ini menjadi rumah sakit yang terbaik, rumah sakit perbatasan terbaik yang ada di NTT, bahkan di Indonesia. Ya, saya optimis karena kalau 5 tahun kita kerja dengan model pola yang seperti saya buat dan Pak Bupati juga mendukung kami seperti ini, 5 tahun lagi Pak lihat, saya akan mensejajarkan diri. Paling tidak di NTT ini kita punya rumah sakit paling internasional berkualitas. Dan harapan saya tahun depan saja saya mau beli alat-alat yang bagus, yang rumah sakit tipe C itu sebenarnya belum bisa beli, tetapi karena dukungan beliau sangat besar, maka CT scan kita bisa beli sendiri, ya, alat itu bisa kita beli sendiri, dokter spesialisnya kita datangkan. Jadi tidak perlu pasien celaka di Malaka kita rujuk ke Kupangan itu operasi, pasien celaka di perbatasan kita rujuk sampai di Atambua sudah meninggal. Ya, kita punya cita-cita seperti itu sehingga suatu saat dari Timor Leste itu datang berobatnya ke Indonesia. Dan di Malaka. Ya. Baik, saudara pemirsa, tentunya dialog singkat ini membawa dampak positif luar biasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, NTT dan khusus Kabupaten Malaka. Kabupaten ini kabupaten baru, tetapi daya juang untuk pembangunannya tentunya akan suatu saat menjadi satu kabupaten teladan di NTT. Itu harapan kita bersama. Pasti Pak. Hari ini dokter ini publik bisa tahu bahwa bagaimana kecerdasan PKN luar biasa, memiliki satu cita-cita dan impian besar serta daya kreatif dan juang besar untuk membangun rumah sakit ini menuju rumah sakit prima yang luar biasa untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada kita. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.